malam, Salam. Pertama-tama kami sekeluarga mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada kami. Kami juga mengucapkan buat hambanya yang akan membawakan firman pada saat ini, dan buat Bapak Ibu dan Saudara yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk beribadah bersama-sama dengan kami. Akhir kata, kami dan keluarga mengucapkan terima kasih. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom, selamat malam. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji nama Tuhan atas segala penyertaan Tuhan. Masih kita nikmati, rasakan sepanjang hari ini Tuhan sudah memelihara. Tuhan sudah bersama dengan kita dalam setiap aktivitas pekerjaan yang boleh kita lakukan. Malam hari ini Tuhan, kita boleh dimungkinkan lagi untuk bersama-sama beribadah lewat virtual bersama dengan keluarga Bapak Parsin. Karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita memuji, memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 15, bait pertama, berhimpun semua. Kita masuk dalam tabisan dan salam. Kebaktian kita bersama keluarga Bapak Parsin. Jadi dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kita oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Mari sebelum kita masuk dalam doa pembacaan dan perenungan firman Tuhan, sekali lagi kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 46 bait pertama, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya ditemukan, haleluya. Mari kita siapkan Alkitab kita dari kitab Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai ayat 8. Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai 8. Namun sebelumnya mari kita memohon pertolongan pada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur untuk segala kesempatan yang baik. Malam hari ini, meskipun di situasi COVID-19, kami umat-umat-Mu dipersekutukan dalam kebaktian rumah tangga bersama keluarga Bapak Parsin. Tuhan, firman-Mu sudah terbuka di hadapan kami. Namun sebelumnya kami baca dan renungkan
Biarlah Roh Kudus-Mu yang menguasai hati dan pikiran kami. Sebab kami percaya melalui Roh Kudus-Mu kami dapat ditolong, kami dapat dimampukan untuk mempelajari setiap firman-Mu, bahkan terlebih melakukannya dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Tuhan kiranya mengurapi dengan Roh Kudus, agar hamba-Mu boleh berkata-kata sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Demikian pun dengan jemaat-Mu yang akan mendengar, Tuhan kiranya memberkati sehingga pemberitaan firman Tuhan malam hari ini dapat tersampaikan dan dapat mengambil bahagian dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami siap membaca dan merenungkan firman-Mu. Demi Kristus firman-Nya hidup, kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai 8, firman Tuhan berkata demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Demikian pembacaan kita yang disebut berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang mau memeliharanya dalam kehidupan kita. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Tema renungan kita pada malam hari ini yaitu mengandalkan Tuhan tidak ada tandingannya. Mengandalkan Tuhan tidak ada tandingannya. Ibu bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan ini kita tidak bisa terlepas dari peran orang lain di sekeliling kita. Sejak lahir bahkan sampai mati, setiap manusia, setiap kita pasti membutuhkan peran dan bantuan orang lain. Tetapi kita harus menyadari bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini tidak selalu bisa kita duga sebelumnya. Kadang orang yang kita harapkan untuk menjadi seorang kawan bisa jadi adalah seorang yang akan memusuhi kita pada masa depan. Mungkin karena berbagai hal yang kita alami, yang kita miliki, yang kita mau lakukan. Dan biasanya ketika kita mau melakukan sesuatu yang membuat kita baik, yang menurut kita bahwa hal itu baik, di saat seperti itulah orang yang kita anggap kawan justru berusaha untuk menjatuhkan, untuk menghancurkan setiap rencana yang akan kita lakukan itu. Dengan kata lain, apabila kita terlalu berharap atau terlalu mengandalkan manusia, maka kita akan kecewa. Dan seperti itulah realita dalam kehidupan kita manusia. Karena itu jangan terlalu mudah percaya kepada seseorang atau kepada manusia.
Karena kita akan mengalami kekecewaan. Jangankan kawan, jangankan sahabat, saudara kandung pun bisa menjadi lawan. Bisa membuat kita sakit hati, bisa membuat kita kecewa. Itulah yang sering terjadi. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita muliakan adalah Tuhan yang tidak tertandingi kuasa-kuasanya oleh kuasa apapun. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Dia yang berkuasa atas kehidupan kita. Dia yang berkuasa mengatur segalanya dalam hidup kita. Karena dialah yang maha kuasa. Dialah yang memberikan kehidupan kita. Lalu mengapa masih banyak orang? Mengapa masih banyak manusia yang tidak mau mengandalkan Tuhan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kecenderungan manusia, kecenderungan kita adalah mengandalkan kekuatan sendiri. Mungkin karena mereka merasa sudah punya segalanya. Sehingga tidak lagi mau mengandalkan Tuhan. Tidak mau lagi bergantung pada Tuhan. Karena apa yang dia anggap baik, apa yang ia inginkan sudah ia miliki. Itulah manusia. Dan bisa juga karena ia belum lahir baru. Ia belum sadar bahwa apa yang ia miliki saat ini hanyalah bersifat sementara. Sehingga yang ada dalam pikirannya adalah hal-hal duniawi. Yang ada dalam pikirannya adalah keraguan, kekhawatiran ketika disuruh untuk berserah dan bergantung pada Tuhan. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan malam hari ini dikisahkan tentang pergumulan Nabi Yeremia oleh karena bangsa yang berdosa, oleh karena bangsa yang masih menghidupi pola-pola lama, kebiasaan-kebiasaan buruk, yang tidak mau mengandalkan Tuhan, hanya bergantung pada hal-hal yang bersifat sementara. Dalam bacaan kita yang sudah kita baca malam hari ini dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa orang yang mengandalkan Tuhan akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Berkat-berkat Tuhan itu bermacam-macam. Misalnya kekuatan, kesehatan, serta napas hidup yang masih kita rasakan sampai saat ini. Terlebih kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani dalam kehidupan kita. Itulah berkat-berkat Tuhan yang dijanjikan oleh Tuhan bagi setiap orang, bagi setiap kita yang mau mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, yang mau bergantung pada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kepercayaan yang sungguh kepada Tuhan menghasilkan dampak positif, di mana Tuhan
yang kita sembah muliakan itu akan memperhitungkan kita. Ia akan terus memberkati kita, terlebih memampukan kita untuk melewati setiap badai kehidupan yang seringkali kita hadapi dan alami. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak terlepas dari badai kehidupan. Selama kita masih ada, masih hidup, masih diberikan kesempatan, maka badai kehidupan, pergumulan akan selalu kita alami. Tetapi dengan mengandalkan Tuhan, maka iman kita makin bertumbuh, berakar kuat, akan kokoh dalam Tuhan, sehingga dapat bertahan menghadapi setiap pergumulan yang kita alami. Sebaliknya orang yang mengandalkan kekuatan manusia atau mengandalkan kekuatannya sendiri, bahkan menjauh dari Tuhan, mereka akan terkutuk, bahkan mengalami masa sukar dalam hidupnya. Hal ini bisa kita baca pada ayat 5 dan 6 dalam kitab Yeremia pasal 17. Di sana dikatakan, beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Seperti itulah gambaran orang yang tidak mau mengandalkan Tuhan. Dalam firman Tuhan di ayat 6 di bagian B dikatakan, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Tetapi yang ia alami ialah masa sukar, masa sulit. Sebab ia tidak mau mengandalkan Tuhan dalam kehidupan yang dijalani. Saudara-saudara, hidup mengandalkan Tuhan tidak ada tandingannya. Mengapa? Sebab Tuhan akan memberkati saya dan saudara. Tuhan akan bersama dengan kita. Tuhan akan menjanjikan kehidupan yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan akan diberkati. Bahkan kita bisa lihat pada ayat 8 bacaan kita, sangat jelas digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Lalu mengapa kita masih meragukan kuasa Tuhan? Mengapa kita masih mengeraskan hati? Mengapa kita tidak mau mengandalkan Tuhan? Tuhan begitu setia memelihara kita. Tuhan menjanjikan kehidupan yang kekal, bahkan akan memberkati kita.
Seperti yang dikatakan di ayat 8 pembacaan kita. Karena itu kita harus bangga dan merespon panggilan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Dengan terus mengandalkan Tuhan sebagai satu-satunya juru selamat. Dan juga terus bersaksi di tengah-tengah dunia ini. Dalam situasi dan kondisi apapun yang kita hadapi. Seperti saat ini COVID-19. Mari kita senantiasa bergantung pada Tuhan. Kita senantiasa mengandalkan Tuhan. Sebab Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang berhak mengatur perjalanan kehidupan kita. Termasuk COVID-19. Tuhan bisa saja menghardik COVID dari tengah-tengah kehidupan kita. Sebab Dia yang Maha Kuasa mengatur segalanya. Terkhusus bagi keluarga, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Bapa terkasih sudah melewati berbagai proses yang panjang atas penyakit yang dialami. Sudah dioperasi, kini beliau sedang dalam masa pemulihan untuk kesembuhan secara total. Karena itu jangan jemu-jemu berharap pada Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun. Tetapi teruslah andalkan Tuhan dalam keadaan apapun. Ingat bahwa tidak ada kuasa lain yang dapat menandingi kuasa Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Setiap badai pasti berlalu. Pergumulan yang kita alami, Tuhan akan menolong. Tuhan akan memampukan kita untuk menjalani setiap kehidupan ini. Karena itu tetaplah andalkan Tuhan. Sebab Tuhan yang kita sembah muliakan adalah Tuhan yang tidak ada tandingannya dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Tuhan Yesus memberkati atas firman-Nya yang telah kita dengarkan malam hari ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita aminkan firman Tuhan, sekaligus kita menyatakan ungkapan syukur lewat persembahan. Sambil persembahan dikumpulkan, mari kita bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 299 bait pertama, bersyukur kepada Tuhan. Mari jemaat kasih Tuhan, kita tundukkan kepala kita satu dalam doa syafaat dan doa persembahan. Kita berdoa. Bapa di sorga, dipuji dimuliakan namamu, Allah yang Maha Kuasa,
Allah yang penuh kasih dalam kehidupan kami. Malam hari ini kami sungguh mengucap syukur untuk segala kesempatan yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Karena kami percaya bahwa dengan mengandalkan Tuhan, maka kami akan dimampukan untuk menjalani setiap badai kehidupan yang sering kami alami dan rasakan. Bapa di sorga, mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman dalam situasi, dalam kondisi apapun. Terlebih saat ini kami masih menghadapi situasi COVID-19 yang membuat sebagian orang masih mengalami kecemasan, masih mengalami ketakutan. Bapa di sorga, biarlah kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan terus mengambil bahagian dalam kehidupan kami. Terus kami dimampukan untuk melakukannya dalam situasi dan kondisi apapun. Sehingga melalui semuanya itu, nama Tuhanlah yang dipuji dan dimuliakan. Bapa di dalam kerajaan sorga, malam hari ini kami berdoa untuk keluarga Bapak Parsin dalam kehidupannya sebagai kepala keluarga. Tuhan kiranya bersama dengan hamba-Mu ini, Tuhan kiranya memampukan hamba-Mu ini dalam tugas tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Mendukung dalam doa akan hamba-Mu ini, karena hamba-Mu sudah melewati berbagai proses atas penyakit yang dialami. Kini hamba-Mu dalam masa pemulihan untuk mengharapkan kesembuhan secara total daripada Tuhan. Berkati makanan, minuman, obat-obatan yang dikonsumsi setiap hari, sehingga lewat semuanya itu Bapak Parsin boleh mendapatkan kesembuhan yang sejati yang berasal daripada Tuhan. Berkati Ibu Kekasih yang mendampingi agar Ibu Kekasih nantiasa diberikan ketabahan kesabaran dalam mendampingi suami, bahkan terlebih dalam tugas tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga, mengurus anak-anak yang Tuhan anugerahkan. Berkati Ibu Kekasih dalam tugas tanggung jawabnya, mengurus rumah tangga yang Tuhan telah percayakan kepada mereka. Sehingga Ibu Kekasih nantiasa diberikan hikmat, diberikan ketabahan, kesabaran untuk menjalankan setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepadanya. Sehingga ia senantiasa setia, ia senantiasa taat sebagai istri yang takut akan Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa bagi ketiga anak-anak mereka. Berdoa bagi Enrico Parsin, Jessica Maria Priscilla. Berdoa bagi Christian Helen Alexandra. Ketiga anak ini diserahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan yang senantiasa bersama dengan mereka dalam masa pendidikan, dalam masa muda, dalam masa pergaulan. Tuhan kiranya memberkati, Tuhan kiranya mengawal setiap langkah kehidupan anak-anak ini, sehingga mereka tetap setia, mereka tetap mengandalkan Tuhan. Berkati dalam mereka yang masih duduk dalam bangku pendidikan, Tuhan kiranya memberikan kekuatan, kesehatan,
semangat sehingga mereka boleh bersuka cita dalam menjalani setiap proses yang saat ini dijalani. Meskipun harus sekolah online, mengerjakan tugas di rumah, tetapi biarlah itu tidak mengurangi sukacitanya untuk senantiasa bersuka cita dalam setiap proses yang dijalani. Kami percaya bahwa apa yang dicita-citakan Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan Sang Pengatur kehidupan ini akan melancarkan, bahkan akan mengabulkannya semua harapan dan impiannya. Bapa di sorga, berkati mereka dalam pergaulan, jauhkan dari mara bahaya, bahkan godaan-godaan duniawi, sehingga mereka tetap fokus, mereka tetap setia, taat dalam mengiring Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, berdoa bagi jemaat-Mu yang setia mengikuti ibadah. Berkati kehidupan mereka dalam rumah tangga mereka masing-masing. Berkati dalam pekerjaan, dalam usaha, sehingga mereka tetap menekuni setiap pekerjaan, bahkan setiap usaha yang dilakukan. Melalui semuanya itu, mereka dapat menikmati berkat Tuhan. Terlebih mereka dimampukan untuk senantiasa mengangkat syukur kepada Tuhan, Sang Pemberi berkat dalam kehidupan ini. Bapa di sorga, mau berdoa bagi majelis JOKB. Tuhan kiranya memberkati mereka sebagai penatua diaken. Tuhan kiranya memberkati dalam tugas tanggung jawab mereka sebagai pelayan Tuhan di tengah-tengah jemaat. Berkati bersama dengan keluarga mereka masing-masing, sehingga mereka tetap setia dalam tugas tanggung jawab mereka. Berdoa juga bagi hamba-Mu Bapak Pendeta dalam tugas tanggung jawabnya, sehingga ia tetap diberikan kekuatan kesehatan, diberikan semangat, berikan sukacita dalam menjalani setiap tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan kepadanya. Bapa dalam kerajaan sorga, berdoa bagi jemaat-Mu yang saat ini mengalami kelemahan tubuh oleh karena sakit penyakit, menjalani setiap kehidupan oleh karena Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Kasih yang senantiasa bersama dengan mereka, mendampingi mereka dalam situasi, kondisi apapun. Bapa dalam kerajaan sorga, berkati anak-anak-Mu dalam jemaat yang saat ini menempuh pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, baik yang ada di Makassar maupun yang ada di tempat-tempat yang lain. Semuanya kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan yang senantiasa bersama memberkati mereka, membimbing mereka, mengarahkan mereka, memberikan semangat, bahkan mencukupkan segala kebutuhan keperluan yang dibutuhkan, sehingga semuanya dapat dijalani dengan penuh sukacita oleh karena Tuhan yang senantiasa bersama dengan mereka. Bapa dalam kerajaan sorga, berkati mereka dalam mencari pekerjaan, buka jalan bagi mereka sehingga mereka tetap tabah, sabar, dan senantiasa mengucap syukur untuk segala waktu dan kesempatan yang Tuhan masih anugerahkan. Ya Tuhan Bapa di sorga, sesaat yang lalu kami telah mengulurkan tangan, memberikan persembahan sebagai tanda ungkapan syukur atas segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Berkatilah persembahan yang sudah
dikumpulkan. Ajar mereka untuk mengelola dengan baik sehingga persembahan ini dapat bermanfaat dan berguna untuk mendukung pelayanan dalam jemaat kami. Berkati berkat-berkat-Mu yang masih ada pada kami, mampukan kami, berikan kami hikmat, kebijaksanaan untuk mengelola setiap berkat yang ada, sehingga kami boleh pakai untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, inilah seruan kami, syafaat kami. Kami bawa kepadamu beralaskan satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah berkorban, bahkan yang telah menyempurnakan doa kami lewat doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Karena itu, mari jemaat kasih Tuhan sama-sama bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 438, bait pertama, apapun juga menimpamu. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Tetap andalkan Tuhan, tetap menjadi pelaku-pelaku Tuhan, pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kita dalam situasi dan kondisi apapun. Sebab Tuhanlah yang senantiasa menjaga dan memelihara setiap kita yang senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu, pergilah dengan damai sejahtera, berbuatlah seperti apa yang difirmankan Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat disilakan duduk kembali.